ada kejadian yang udah mulai janggal bang. Yaitu pas lagi jaga posisi karena pandangan itu mentok bang, lurus, jadi nggak ada jarak apa gitu, nggak ada pandangan dari luar gitu, itu area tertutup bang. Cuman dari ujung gudang itu gue lihat ada satpam bang. Ada satpam nih, tapi dia pakai rompi. Kalau yang tahu satpam, rompi satpam tuh yang warnanya agak terang hijau stabilo. Pada saat itu masih pakai seragam satpam yang coklat kayak polisi bang. Jadi pakai rompi, itu ada satpam di ujung tuh, di daerah dekat Kultur 4 itu bang, dekat yang pintu 4. Itu gue tegur bang, satpam itu gue tegur, gue panggil, bang gitu. Karena posisi kan gue satpam baru nih, jadi gue pengen kenalan gitu kan, gue panggil bang. Nah dia nggak jawab nih bang, nggak jawab, cuek aja nih bang, cuek ninggalin gue. Gue bilang, gue berpikir wah ini apa karena gue orang baru ya, kok belagu banget sih satpam lama nih, nggak mau negor. Gue panggil nggak mau jawab gitu. Nah itu dia jalan masuk ke area Kultur bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gonari di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen Kita Tidak Bahas Dalam Satu Sisi. Hampir semua perusahaan besar atau kecil pasti memiliki satpam atau bisa dibilang security untuk menjaga keamanan di perusahaan tersebut. Dan pada malam kali ini nih, gue udah kedatangan salah satu narasumber yang memiliki kisah horor waktu lagi jaga malam di salah satu gudang penyimpanan frozen yang ada di Jakarta Timur. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Agi. Malam bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah Bang. Ini kisah tahun berapa Bang? Kisahnya tahun 2018 bang. 2018? Siap. Waktu itu lu lagi jaga malam di salah satu gudang frozen nih? Salah satu gudang frozen. Tepatnya di Jakarta Timur bener? Perbatasan sih bang, ke Jakarta Utara bang. Oh berarti hampir ke Jakarta Utara nih? Siap. Tepatnya di mana Bang? Di daerah Kelapa Gading bang. Tepatnya di daerah Kelapa Gading? Siap. Nah sedikitnya Bang Agi, lu waktu itu sempat ngalamin kejadian apaan aja? Waktu jaga malam di sana karena posisinya anak baru, jadi ngalamin pertama itu di sana ada sesosok atau makhluk yang sering menyerupai temen bang. Nyerupain temen lu? Siap bang. Anjir, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih Bang Agi ya. Nah buat temen-temen semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Agi, kalian bisa simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Kunjungi juga media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di link deskripsi. Oke, sudah siap Bang Agi? Siap bang. Silahkan Bang Agi. Iya, kejadiannya tahun 2018. Pada saat itu dapat informasi ada kekurangan satu anggota security bang di salah satu gudang. Karena waktu itu urgent, jadi gue datang sore bang. Datang sore gue ngelamar ke sana, ternyata langsung ditempatin malam itu juga langsung jaga bang. Langsung diterima? Langsung diterima bang, karena memang kebutuhan mendesak gitu, kurang satu orang bang. Satu shift itu, yang jaga itu totalnya 6 orang bang. Satu shift nih bang, jadi ada anak non shiftnya juga. Cuman anak non shiftnya itu cuma sampai jam 10 malam bang. Nah kita nih yang anak shift ini dari jam 8 bang, jam 8 malam sampai jam 8 pagi. 12 jam bang kerjanya. Nah waktu itu karena gue masih baru, jadi gue ditaruh jaga di pos 4. Nah ini gue jelasin dulu nih bang. Posnya itu ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Pos 1 itu di penjagaan pintu depan bang. Pos 2 ada di daerah bagian divisi inbound namanya bang. Pos 3 itu nanti ada di area belakang, di area pintu keluar mobil bang.
atau area outbound disebutnya. Nah di pos 4 ini tempat ya gudang cold room namanya bang, area cold room. Cold room itu ada 4 bang, ada 1, 2, 3, 4. Cold room itu kalau yang kurang paham ya itu adalah ruangan pendingin bang, semacam kayak kulkas atau freezer bang. Tapi gede bang gitu. Nah satu cold room itu yang di cold room 1, 2, dan 3 dan 4, yang 1 dan 2 itu yang suhunya nggak terlalu minus bang, karena dia untuk barang-barang yang nggak boleh terlalu kena suhu dingin bang, semacam kayak susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, itu ada di cold room 1 dan 2. Dan yang 3 dan 4 suhunya harus minus bang. Suhunya harus minus karena itu untuk naruh barang-barang frozennya bang, semacam kayak daging, ikan, terus makanan laut, semua bang. Pokoknya kayak makanan-makanan kayak bumbu-bumbu jadi, itu harus beku bang. Jadi taruhnya di ruangan cold room 3 dan 4. Petugas pun kalau mau masuk ke cold room itu harus menggunakan jaket khusus bang, yang disediakan ada gitu bang jaketnya. Nah itu di pos 4 namanya bang. Nah waktu itu gue jaga di situ dari jam 8 tuh bang, gue udah mulai start jaga di situ jadi jam 8. Itu belum ada keanehan apa-apa bang, masih biasa aja. Sampailah sekitar jam 9 mau ke jam 10 nih bang, setengah 10-an berarti bang, itu ada kejadian yang udah mulai janggal bang. Yaitu pas lagi jaga posisi karena pandangannya itu mentok bang, lurus, jadi nggak ada jarak apa-apa gitu, nggak ada pandangan pandangan dari luar gitu, itu area tertutup bang. Cuman dari ujung gudang itu gue lihat ada satpam bang. Ada satpam nih, tapi dia pakai rompi. Kalau yang tahu satpam, rompi satpam tuh yang warnanya agak terang hijau stabilo. Pada saat itu masih pakai seragam satpam yang coklat kayak polisi bang. Jadi pakai rompi, itu ada satpam di ujung tuh, di daerah dekat cold room 4 itu bang, dekat yang pintu 4. Itu gue tegur bang, satpam itu gue tegur, gue panggil, bang gitu. Karena posisi kan gue satpam baru nih, jadi gue pengen kenalan gitu kan, gue panggil bang. Nah dia nggak jawab nih bang, nggak jawab, cuek aja nih bang, cuek ninggalin gue. Gue bilang, gue berpikir wah ini karena gue orang baru ya, kok belagu banget sih satpam lama nih, nggak mau negor. Gue panggil nggak mau jawab gitu. Nah itu dia jalan masuk ke area cold room bang. Nah gue sempet kaget waktu pertama gue datang situ kan di briefing katanya kalau mau masuk ke cold room harus pakai jaket. Nah dia enggak nih bang, nggak pakai apa-apa bang, cuman pakai baju seragam satpam dengan rompi. Masuk ke dalam cold room nih bang, kan itu suhunya minus bang pas saat itu kan. Kok orang berani nih, udah gue diemin nih, gue tungguin sampai dia keluar gitu bang. Dan itu udah sampai jam 10 lewat bang, udah hampir hampir setengah jam lebih dia di dalam nggak keluar. Gue takut nih bang, takut terjadi apa-apa kan, ini orang kok nggak keluar. Nggak lama gue lagi bingung begitu, datang satu bang satpam lama, teman gue nih. Negor, ada apaan kata dia. Itu tadi ada satpam masuk ke dalam, tapi kok dia pakai rompi ya? Dari kapan? Dari tadi masuk, mana ada sih kata dia. Ya udah katanya nanti gantian karena persiapan nanti kamu patroli ya, karena gue orang baru nih bang, nanti kamu patroli jam 11 ya kata dia. Kita mulai start jam 11 patroli. Udah kamu persiapannya dulu ke depan. Itu orang itu tadi gimana? Udah biarin nanti urusan saya katanya. Ya udah tuh bang, akhirnya gue ditinggal, gue disuruh merapat ke depan. Lanjut dijagiin sama temen gue nih bang yang orang lama di situ. Gue pindah ke pos depan, itu ke pos 1 gue laporan sama komandan. Dan nanti saya patroli jam 11 ya. Iya udah persiapan katanya. Ya. Nah patroli di sana tuh pakai kamera bang. Jadi pakai kamera digital, kamera itu disediain dari kantor. Nah pada saat mau persiapan patroli ditanya nih sama komandan, kamu patroli berani sendiri? Berani dan kenapa emang takut, emang ada apa? Pikir gue karena di situ gudangnya itu lumayan rame bang, ramenya itu tapi cuma sama dari yang tim outbound. Karena anak inbound itu jam 10 dia udah balik gitu, tinggal sisa anak outbound nih bang. Ya udah gue pikir kan, udah gue patroli nih bang, gue setar dari pos 1 keliling-keliling area gudang. Sampailah gue di area cold room lagi nih bang. Sampai di area cold room, masih teman gue yang jaga tadi itu gue tanya, lah tadi satpam tadi udah keluar belum? Nah dia bilang selama gue duduk di sini belum ada orang yang keluar kata dia, nggak ada orang yang masuk cold room dia bilang. Paling cuma anak outbound nih, anak outbound kan persiapan dia bang buat nyetok barang, jadi dia keluar masuk ke area cold room nih bang, keluar masuk. Serius nih nggak ketemu? Iya. Ya udah gue lanjut patroli gue bilang. Begitu gue lanjut patroli nih bang dari area cold room itu nyebrang ke arah pos 3 nih bang, tadi kan cold room pos 4 tuh, gue menyebrang ke arah pos 3 tuh yang bagian tim outbound mobil-mobil tuh bang. Begitu baru gue mau jalan ke situ, itu ada nenek-nenek bang.
Ada nenek-nenek bang. Di area dekat, di area outbound tuh mau nyebrang ke mobil. Gue pikir nenek-nenek ini orang kantin nih bang. Wah, nek belum tutup. Pikir gue orang kantin karena kan waktu gue datang sore waktu ngelamar itu kan gue sempet ngopi di kantin tuh bang. Dan gue bilang, wah ini ada nenek-nenek nih gue bilang. Nek ngapain? Gue bilang ngambilin barang-barang ya. Pikir piring gitu kan biasanya anak-anak karyawan pada makan. Nenek jalan aja bang, jalan kata gue. Nenek kok malam-malam masih di sini? Pikir gue apa dia tinggal di gudang kan? Tuh jalan aja bang, nenek bang. Gue panggil nek, gue jalan aja sih. Nggak jawab juga nih bang nenek bang. Udah gue karena ngejar waktu mau lanjut patroli kan udah jam 11:30 tuh. Gue lanjutin, gue tinggal dulu deh, gue tinggal. Sampailah gue selesai patroli nih bang. Gue udah selesai patroli, gue balik lagi nih bang. Gue balik lagi, gue tanya komandan, dan saya udah selesai nih, udah jam 12 tuh bang, udah sejam. Udah kamu kalau mau istirahat, istirahat dulu katanya. Kalau enggak ya mau lanjut. Saya ngepost aja dan nanti aja istirahatnya, pikir gua. Oh yaudah, udah gua ngepost lagi nih bang. Gue balik ke area coolroom. Gue duduk lagi terus gue tegur teman gue yang di coolroom. Gantian, udah selesai patroli kata gua. Ya udah lu di sini kata dia. Ntar kalau mau makan apa mau tidur ngomong aja. Gantian. Oh iya. Balik gua ke area coolroom nih bang. Udah jam 12 tuh bang. Gue pindah lagi ke situ. Nah pas gue lagi nulis-nulis nih bang. Itu pas gue lagi nulis-nulis buku, namanya buku mutasi kan satpam tuh. Setiap kejadian apa kita laporin gitu. Gue lagi nulis-nulis di pos 4 itu tuh bang. Tuh nenek-nenek ada lagi bang. Datang lagi tuh nenek-nenek bang. Posisinya nenek-nenek itu dari ujung coolroom bang. Yang di pintu 4 nih. Jadi di pintu 4 itu ujungnya tembok tapi ada lorong bang. Lorong itu tuh memang ditutup pakai fiber karena di lorong itu tuh tempat naro kayak kotak-kotak listrik tuh bang. Apa sih namanya tuh yang tempat buat colokan-colokan listrik tuh bang, pokoknya di situ tuh bang. Makanya itu pakai fiber karena kalau siang takutnya karyawan-karyawan pada istirahat di situ, pada ngumpet karena areanya lumayan berbahaya karena area listrik. Tuh nenek keluar dari situ bang. Lah, nenek yang tadi gue bilang, gue samperin kan, nek, nggak jawab nih bang, udah, gue nggak jawab. Itu jaraknya lumayan jauh bang, sekitar 10 meter bang. Iya, gue samperin pas gue mau nyamperin karena posisinya itu ngebelakangin cahaya bang ya. Apa pandangan mata gue atau gimana gitu. Itu tiba-tiba nenek itu gak ada mukanya bang. Demi Allah bang, nenek itu gak ada mukanya, rata bang. Wih, gue balik kan. Gue balik, wah loh, ada perasaan takut bang, ada perasaan takut, ada perasaan curiga, ada bang. Maksudnya ini beneran nenek atau gimana kan. Wah, gue agak berhenti nih gue jaraknya nih bang. Gue agak berhenti dah, gue mundur nggak lama dari pintu coolroom 3 tuh bang. Jadi ke 1, 2, 3, 4 nih bang. Nah, gue di posisi itu baru nyampe di coolroom 2 nih bang. Dari coolroom 3 keluar nih karyawan bang. Buka pintu. Pintunya kan gede tuh, buka pintu. Otomatis tuh nenek-nenek itu kalingan pintu itu bang. Si karyawan itu negor gue. Nyari apa pak? Enggak, lagi patroli aja keliling-keliling. Alasan gue gitu bang. Begitu tuh pintu itu ditutup lagi bang. Tuh nenek-nenek udah nggak ada bang. Lah. Iyalah, ini nenek tadi nggak ada, kemana ya? Wah udah, ini kata gue udah nggak beres nih, halusinasi gue terlalu berlebihan karena posisi gue baru 1 malam kan, baru hari pertama jaga tuh bang. Udah, baliklah gue ke pos, gue nulis lagi sampai pagi nih bang. Untuk kejadian nggak ada kejadian apa-apa. Jam 3 gue ditegur teman gue karena kegiatan udah selesai karena jam 2 itu udah rampung bang. Jadi anak-anak outbound tuh udah nggak ada yang bolak-balik coolroom. Jam 3 coolroom harus wajib dikunci bang. Karena udah nggak ada kegiatan lah, jadi pengiriman barang tuh jam 3 udah jalan semua gitu. Coolroom udah dikunci jam 3, teman gue datang ngajakin kunci coolroom. Sampai pagi nih bang, udah nggak ada kejadian tuh bang hari pertama. Hari pertama cuma kejadian nenek itu. Nah pas paginya, pas mau pulang nih gue di locker ngobrol-ngobrol lah sama satpam, teman-teman gue nih nanya nih, karena gue orang baru kan. Gue cerita, semalam pas jaga pertama gue ketemu satpam, dia pakai rompi. Kita kan nggak ada yang pakai rompi, cuma dia doang pakai rompi. Gue tegur tapi nggak jawab, malah masuk ke coolroom nggak keluar. Udah teman-teman yang lain tuh pada main lihat-lihatan nih bang, pada diem nih. Terus gue jelasin lagi, gue ketemu nenek-nenek, ada nenek-nenek kata di sana. Nggak ada yang ngomong tuh bang, pada diem biasa aja. Hari pertama tuh bang. Nah karena posisinya gue itu baru malam pertama kan, di sana kan 2 pagi 2 malam. Nah cuman karena pergantian. Ya kalau yang pernah jadi satpam tahu lah namanya ganti bendera bang. Jadi pergantian bendera itu otomatis peraturan manajemen beda lagi gitu. Nah akhirnya dibikin peraturannya di sana tuh masuknya malam tuh 4 hari bang. 4 kali malam, 4 kali pagi gitu bang. Baru libur 4 hari bang. Liburnya 4 hari bang karena kegiatannya itu cuman malam doang bang. Kegiatan malam. Jadi kalau pagi tuh hampir nggak ada aktivitas. Paling ada aktivitas tuh cuman kayak
penerimaan barang nih anak tim inbound namanya gitu. Nah pas karena dibilangin info begitu, berarti nanti malam masuk lagi ya, katanya malam kedua nih bang. Oh iya udah. Nah gue dari sore dari jam 5 karena posisinya dekat dari rumah, jam 5 gue udah datang bang. Jam 5 sore udah datang, persiapan, prepare segala macem karena ngopi-ngopi lah, karena kan masuknya jam 8 masih panjang tuh bang. Pada saat gue lagi datang ngobrol-ngobrol itu, ada beberapa supir-supir lama jelasin ke gue ngobrol, betah-betahin mas, jaga di sini kata dia. Gue bilang, iya pak, ya pikir gue namanya pesan-pesan orang satpam baru mah biasa, disuruh betah-betahin. Oh iya betah-betahin, iya pak, makasih pak. Ya kalau ada apa-apa nggak usah khawatir, dibilang cuman hati-hati aja. Ini gue bingung nih maksudnya hati-hati apa gitu kan? Ah mungkin pesanan biasa kan. Ya kalau jaga di sini hati-hati namanya gudangnya. Nah gudangnya ini nih bang, gue jelasin dikit nih bang. Yang gue baru dapat info tuh, gudangnya itu tadinya tuh bekas gudang pembuatan kertas bang. Sebelumnya nih gudang pembuatan kertas, itu setelah gudangnya itu tutup, gudang ini sempat kosong bang 1 tahun. Gudang kertas itu cabut, terus kosong nih gudang 1 tahun bang. 1 tahun udah kosong, barulah ditempatin sama tempat gua kerja nih. Ditempatin lah sama tempat gua kerja, diisi, jadi udah sempat kosong setahun bang. Nah setelah gua masuk nih, sama supir yang tadi nih bang, lanjut ke supir yang tadi ngasih tahu bahwa nanti malam hati-hati kalau jaga di sini, kata dia, jangan sering bengong, kata dia. Kayak akhirnya mulailah gue masuk nih bang jam 8, aplusan. Jam 8 gue ditaruh di pos 3 lagi nih bang, di pos 4 lagi di area kultrum bang. Gue jaga lagi di situ. Gue nanya-nanya lah waktu serah terima sama satpam yang tim yang pagi nih. Terus dia bilang, jaga di sini lagi bang. Iya, sabar-sabarin katanya, emang kalau anak baru pasti ditaruhnya di pos 4 terus, kata dia. Gue bilang, emang ada apaan sih di sini? Ya ntar juga tahu sendiri. Terus pas dia mau pulang nih bang, setelah serah terima dia mau pulang, dia sempat nanya, sempat ketemu nenek belum, udah ketemu belum sama nenek katanya. Wah gue bilang nenek. Nah dia mau pulang, gue tahan tuh bang, bentar bang, maksud lu nenek apa bang ya? Ya udah pernah ketemu belum di sini sama nenek? Gue bilang kemarin bang ketemu. Ya udah nggak apa-apa, kenalan aja kata dia. Kenalan apa sih? Udah dia langsung, udah saya mau pulang ya, ditinggal gue bang. Ya udah, jaga lagi nih bang jam 8. Jam 9 temen gue datang ngasih tahu, nanti kamu patrolinya patroli kedua ya katanya, jangan patroli pertama. Patroli kedua jam berapa bang? Nanti jam 1, karena kan patrolinya per 2 jam bang. Nanti patroli kedua aja jam 1. Oh ya udah, oke, gue bang udah. Gue lagi enak-enak jaga nih bang, lagi asik jam 10 bang. Itu lagi rame-ramenya kegiatan bang. Jadi yang anak nansip pulang, yang anak inbound juga pulang, satpam di depan semua juga pada fokus penjagaan. Kita ada cek body kan, pada fokus cek body. Jadi di daerah kultrum tuh lagi rame banget bang, lagi rame karyawan begitu. Nongol lagi bang, satpam yang kemarin gue bilang itu bang, yang masuk. Iya, satpam yang kemarin nongol nih. Gue bilang, lah ini satpam yang kemarin nih. Gue panggil lagi, itu jaraknya juga dia pasti adanya selalu di area kultrum 4 bang. Nah kultrum 4 itu tuh tempat naruh daging-dagingan bang, daging-dagingan, pokoknya yang banyak darah-darah lah. Nah nongol lagi satpam itu bang, gue panggil lagi kan, bang, kagak jawab juga bang. Wah ini orang satpam belagu amat. Terus kalau gue megang hari pertama kan gue belum dikasih HT bang. Hari keempat, hari kedua itu baru dikasih HT. Di HT itu gue kontak, gue panggil teman gue. Nah teman gue yang suka ngajarin gue nih, namanya dipanggil lah Katim di sana bang. Gue kontak nih, Katim monitor. Merapat dulu ke sini, gue bilang. Dia merapat nih bang, ada apaan sih? Itu tuh satpam tuh datang lagi, nongol lagi, dia bilang satpam apa sih? Itu nggak tahu ada satpam gitu. Di ujung tadi gue lihat, terus masuk ke kultrum, kita temenin gue yuk. Karena gue udah mulai agak takut nih bang, karena kalau gue ngecek sendiri takutnya ada apa-apa kan, gue minta tolongin berdua nih, kita ngecek berdua. Karena dia masuk ke kultrum nih bang, ayo kita cek kata gue. Ditemenin gue sama dia nih bang. Masuk gue ke kultrum berdua nih bang, kultrum 4, pakai jaket segala macem, udah safety, buka pintu masuk ke dalam. Setiap sudut nih bang, gue center-centerin, maksudnya gue cari-cari gitu bang. Di daerah kultrum itu kan ada rak-rak bang, ada habim-habim tuh, ada steady kayak rak-rak Indomaret gitu bang. Gue masuk ke dalam situ tuh bang, gue cek-cekin semua berdua-dua nih bang. Nggak ada orang satupun bang. Nggak ada orang bang. Terus temen gue nanya nih, lu ngerjain ya? Dia bilang. Gue bilang, enggak bang, tadi ada satpam masuk. Dia bilang, oh satpam masuk, pakai rompi. Orangnya gede, tinggi gitu gue. Ini mana ada, dicek-cekin semua nggak ada. Coba pindah ke kultrum 3. Semua tuh bang, kultrum 3, 2, gue cekin semuanya nggak ada bang. Lu ngeliatnya di mana? Dia bilang. Kultrum 4 bang, gue bilang. Iya beneran nggak ada kata dia.
Udah cek, gue berdua-dua ngecek nggak ada, udah. Lu kalau ada apa-apa jangan bengong ya, kata dia. Ngontek-ngonteknya di HT, kata dia. Ya udah, selawatan, kata dia, doa-doa, baca-baca kayak, kata dia. Ya, udah dibalik nih bang, karena udah nggak ada. Gue baliknya ngepostnya, dipindah lagi ke depan. Gue sendiri masih bang. Jam 12 nih bang, udah jam 12. Itu udah kan kejadian jam 10 tuh, gue ngecek tuh bang. Pas jam 12, nenek-nenek datang lagi bang. Nenek-nenek datang lagi, nenek-nenek. Kalau ini nenek-neneknya keluar bang. Maksudnya keluar? Jadi kalau kemarin kan dari ujung jalan tuh bang, maksudnya di ujung yang kultrum dari yang lorong itu tuh bang. Kalau ini nenek-neneknya keluar tuh dari kultrum bang. Pintu kultrumnya dibuka bang. Kebuka pintu kultrum itu posisinya lumayan berat ya bang, lumayan berat. Dan jadi kalau dari luar itu ada tuasnya bang. Tapi kalau dari dalam dia bukan tuas bang, jadi kayak tombol, dipencet baru bisa keluar gitu. Bisa kebuka pintunya. Karena ngejaga seandainya ada musibah tuh pintu kekunci, dari dalam tuh bisa dipencet gitu bang. Nah si nenek itu keluar tuh pintunya kebuka bang. Nah pas nenek-nenek itu keluar bang, itu gue ngeliat jelas itu dia nggak ada mukanya bang. Rata? Iya. Udah mulai merinding gue. Itu mukanya rata bang. Nenek itu keluar dari kultrum mukanya rata. Gue posisi duduk bang, jadi gue udah nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Di hati nggak bisa apa. Gue, itu kok udah gue diem tuh bang. Nah dia jalan itu keluar ke arah lorong bang. Jadi dia keluar dari pintu ngambilnya ke kanan gitu bang. Ke kanan ngebelakangin gue bang, ngebelakangin gue, dia masuk ke arah yang area listrik itu bang. Waduh kata gue sih nenek ada apa sih kata gue. Udah nggak bisa ngomong apa-apa tuh bang, jam 12 gue diem aja bang, gue diem. Sampai ada teman gue yang Katim tadi datang tuh bang. Datang nanyain, itu kultur pintunya kenapa dibuka aja? Nggak boleh selalu terbuka, harus selalu tertutup kata dia. Gue nggak jawab bang, nggak jawab, gue diem aja tuh. Akhirnya dia yang nutupin pintu, nutup baru gue dimelo-melo sama dia. Kamu kalau jaga jangan bengong, jangan ngelamun. Ini pintu harus selalu tertutup. Nah dia udah marah-marahin gue, baru gue bisa ngomong tuh bang, maksudnya baru gue jelasin. Tim, maaf itu, tadi pintunya bukan saya yang buka. Gue jelasin dah, tadi kan ada nenek-nenek gini, canda aja kamu, ngawur kata dia segala macem. Kalau ngantuk ngomong aja, biar gantian kata dia. Enggak, ya udahlah kata gue, kalau emang nggak percaya udahlah, gue bilang. Iya udah gue iya aja tuh bang, udah tutup pintunya, udah persiapan ntar jam 1 patroli kata dia. Iya kata dia. Nah pas jam 1 nih bang, gue lagi mau patroli nih bang, jam 1 akhirnya gue patroli bang. Nah pas gue patroli ke belakang ke area yang outbound tuh, jadi ada satu ruangan lumayan kosong gitu ya. Nah ruangan itu kalau pagi itu suka dipakai buat anak-anak tuh buat nyuci bak bang. Nyuci tempat buat naruh-naruh daging tuh harus dicuci terus kan. Kalau pagi dipakai buat nyuci, tapi kalau malam itu cuma istirahat supir bang, jadi supir-supir pada istirahat. Nah gue bilangin nih ke supir nih, pas gue lagi mau patroli itu ada supir lagi tidur, dia udah harus jalan bang, jadi mobilnya dia nih udah ready, udah buat berangkat nganter. Nah si supir ini nih, gue bilang pas patroli gue bilang dia lagi tidur tuh di situ, gue bangunin, pak lagi cari dong mobilnya udah mau jalan. Nah begitu gue nyampe ke situ tuh, si supir ini ngomong bangun, iya nanti saya bangun gitu dia. Gue lagi lanjutin patroli, selesai dari area belakang situ tuh supirnya udah cabut kan. Nah gue lagi jalan tuh supir langsung nyamperin gue, langsung ngomong, pak bilangin tuh anak-anak kalau pada main jangan di situ. Gue bilang anak-anak? Iya kata gue pikir anak-anak tuh maksudnya karyawan, gue pikir bang. Saya mau jalan tuh jangan pada main di situ anak-anak, bilangin tuh. Ini area tempat kerja, nanti kamu kalau ada bos ketahuan manajemen dikena sanksi. Kemarin satpam yang sebelumnya juga banyak yang dikeluarin karena banyak kejadian kata dia. Maksudnya kejadian apa sih kata gue? Itu anak-anak bilangin. Gue masih berpikir tuh anak-anak karyawan bang. Udah iya pak nanti gue bilang gitu. Pas gue mau jalan selesai patroli nih bang, gue lanjut ke depan, dia kan di mobil tuh, gue ngelewatin mobilnya dia langsung bilangin, pak udah dibilangin belum itu anak-anak pada main di situ? Ini supir apa sih kata gue, ngomelin nenek-nenek apa anak-anak mulu. Gue bilang anak-anak apa sih? Itu anak-anak nih pada main bola, kata dia, bilangin jangan pada main di situ. Wah anak-anak main bola di mana sih? Akhirnya gue nanya nih bang, jadi ada beberapa karyawan udah mulai akrab, gue tanya. Ini supir ini kan namanya Samsudin nih bang, gue tanya. Tadi Pak Udin marah-marah bilangin anak-anak pada main bola, siapa sih anak-anak main bola? Di mana sih pak? Katanya ada anak-anak main bola, orang pada kerja katanya. Itu Pak Samsudin, tanya aja Pak Samsudin kata dia. Terus gue bilang gitu bang,
Udah kata dia, diemin aja dengerin, mungkin dia ngelindur kali, orang dia baru bangun tidur. Udah, gue kelar patroli, gue serahin, terus komandan gue bilang, udah kamu lanjut ke belakang lagi. Udah nih bang, gue lanjut ke belakang, gue pindah nih pos 4 lagi bang. Telepon gue suruh ke depan. Nah gue pas di pos 4 tuh bang, gue lagi main HP. Jadi di posnya itu kan, namanya posnya, kalau di dunia satpam dibilangnya kayak pos monyet gitu bang. Jadi cuman pos asal doang, jadi ada bangunan nggak ada jendela gitu bang. Nah gue di pos itu tuh gue lagi asik-asik main HP, karena kan jenuh kan, gue lagi main HP. Ini di sebelah gue ada yang ngintip bang. Ada yang celinguk-celinguk gitu bang kan. Gue ngeliat, wah anak-anak nih, gue bilang. Wih ini kali nih anak-anak yang tadi si supir Pak Samsudin tadi bilang nih, karena gue ngeliat di samping tuh ada anak-anak itu kan. Itu kejadian udah jam 1:30 bang. Lah iya bang. Gue pikir tuh karena di gudang itu tuh ada beberapa orang kantin yang tinggal di situ gitu. Gue pikir kan anaknya dia gitu. Nah ini anak-anak nih kata gue, karena gue main HP gue langsung ngelirik gitu bang, ngelirik ke sebelah kiri gue jelas gitu, ngeliat anak-anak langsung buru-buru gue kejar bang, gue tinggalin pos gue kejar. Tuh anak-anak itu lari bang, tuh anak itu lari gue kejar masuk ke area yang tempat gue bilang tadi, tempat nyuci bak tuh. Yang gue lari ke situ, tiba-tiba dia terbang. Tuh anak-anak itu terbang bang, wah kata gue terbang nih kata gue. Gue udah ngalahin don ya kan, wah don udah gue balik ke pos, gue kontak lagi temen gue. Tim, lu temenin gue sini. Ada apaan sih, udah temenin, itu 1:30 tuh bang, temenin. Ada apaan sih, gue jelasin Tim, gue sumpah-sumpah tuh bang, gue tadi ngeliat ini, kemarin ngeliat ini, gue jelasin apa yang gue dialami di situ. Dia baru cerita bang, di situ tuh, akhirnya dia cerita, memang sebelumnya yang gue ganti ini bang, darurat yang gue gantiin karena gue gantiin orang nih. Dia cerita, satpam sebelumnya yang gue gantiin juga anak baru. Dia start dari jam 8 jaga, jam 9 dia udah minta pulang bang, 9:30. Minta pulang, mundurkan diri, nggak sanggup katanya. Ditanya kenapa? Katanya ngeliat nenek-nenek mukanya rata. Sama bang. Dia ketakutan. Terus gue bilang, lah gue juga ngeliat. Gue udah 2 kali ditemuin di malam sebelumnya di hari pertama. Cuman waktu di hari pertama itu dia ngebelakangin gue dan dia arahnya dari lorong, gue bilang tuh yang tempat naruh listrik tuh, arah listrikan. Nah di malam tadi nih dia bilang, kalau tadi barusan sebelum gue patroli itu dia keluar dari kultrum, makanya pas lu dateng itu lu bilangin kultrum kebuka, itu dibuka sama dia. Terus dia bilang, ah pakai logika lah, masa sih kultrum segede gini bisa dibuka, ya mana gue tahu. Udah lu temenin gue ya, jujur gue sebenarnya butuh pekerjaan ini, gue bilang gitu. Tapi gue takut, beneran takut. Gue bilang, ayo temenin gue bilang gitu kan. Nah udah ditemenin gue nih bang. Yaudah ntar sama gue patroli temenin gue, kata dia. Kita patroli berdua, biar tahu. Nanti soalnya jatah gue patroli nanti jam 3, kata dia kan begitu. Oh iya udah, kata gue. Udah nih bang, selama gue ditemenin dia, gak ada gangguan nih bang. Gak ada gangguan, terus kan masuk jam 3 nih. Nah sekalian kita ngunci-ngunci kultrum, karena kan udah pada gak ada kegiatan nih bang. Kita ngunci-ngunci, nanti sekalian patroli. Ya udah jam 3 dia lanjut di depan. Dia foto-foto dulu area depan, sampailah ke pos 4. Dari pos 4 baru nih bang, gue patroli lanjut berdua sama dia nih bang. Kita ngunci-ngunci kultrum. Masuk kultrum 1, kultrum 2, kultrum 3, sampai kultrum 4. Jadi sisir dulu bang, takutnya masih ada orang kah di dalam, masih ada yang kerja. Jadi kita takutnya nanti kita kunci ada orang kan. Selesai kita sisir dulu. Sampailah gue ke bagian lorong yang listrik nih bang, yang tempat naruh listrik. Karena kosnya kan itu, lorong itu lumayan gelap gitu. Kalau yang kulturnya terang bang, jadi pas di area lorong itu, gue lagi nyenter-nyenter, lah itu baru itu bang, pertama kali gue seumur umur tuh ngeliat kuntilanak bang. Kuntilanak bang, di lorong itu bang, di atas yang trafo namanya bang, trafo listrik tuh bang namanya. Nah di atas trafo itu tuh bang, ada kuntilanak bang. Itu kuntilanak goyang-goyang, terus gue bilang ke temen gue, tuh coba lu lihat, lu udah pernah lihat belum ini tuh? Mana sih kata dia. Udah, terus gue lurusin kepalanya dia nih, pandangannya itu lu lihat tuh ke atas. Lah, iya itu ada kuntilanak. Nah, dia memang berani banget bang, kawan gue ini bang, gue akuin bang. Gue mau udah ketakutan sebenarnya, cuman karena gengsi. Ya kan, dia mau berani bang. Turun lu sini lu, gitu-gituin kuntilanaknya. Seriusan? Iya bang, gue mau udah ketakutan, gue bilang itu lihat tuh, udah ayo, gue ngajakin cabut aja tuh, dia mau dibiarin sini turun lu kata dia. Sampai dia sesubar tuh kawan gue tuh sampai ngomong, sini bagi gue angka katanya, bagi gue togel katanya. Wah anjir temen lu ngomong kayak gitu? Iya bang, sini turun lu. Wah gue bilang,
Tim udah tim ah atau gua. Udah akhirnya gue tinggal nih bang, udah jalan. Nah begitu gue lagi jalan ternyata ada satu karyawan outbound nih bang, dia mau naruh barang yang nggak jadi kekirim. Jadi belum, harusnya dia udah pulang itu bang, ternyata dia balik lagi naruh barang yang harusnya dikirim hari ini itu ternyata buat dikirim besok. Masuk dia ke Kulrum 1. Begitu dia naruh barang itu dipanggil namanya Monge, nge sini nge. Sama kawan gue tuh yang masih cutting itu, lu udah pernah lihat kuntilanak belum nge? Apa sih pak katanya, jangan sembarangan ngomong kata dia. Beneran nggak ini, ada kuntilanak di pojokan. Udah pak katanya, saya mau pulang katanya. Begitu lagi ngomong gue masih mau ini tuh, yang gue bilang fiber kan ada fiber buat tutupin itu tuh bang. Nah fiber itu digebrak bang. Wah udah si mau itu denger suara gebrakan itu, barang tuh lempar aja udah langsung lari bang. Langsung lari, gue bilang tuh tim, kata gue udah kata gue kunci buru-buru gue bang, kunci langsung udah kata gue pindah ke depan ya kata gue, ditinggalin aja pos nggak apa-apa kan. Kata teman gue jangan lah, tetap dijagain, udah tinggalin aja lah gue, kalau mau lu yang jaga gue ke depan, gue bilang gitu, gue udah nggak berani. Nah karena komandan gue udah tidur ya bang, gitu, udahlah tinggalin, nggak ada komandan ini, udah akhirnya gue tinggal karena takut gue bang. Terus ngobrol-ngobrol terus dari depan deh tuh, kan lu lihat sendiri kan, bener nggak kata gue. Baru semua pada cerita tuh bang, teman-teman gue yang lain tuh juga pada cerita. Udah lu sabar-sabarin aja, itu kenalan kali orang baru. Karena ini emang gudangnya sempat kosong. Dan ini emang sering ada gangguan begitu. Satpam juga banyak yang pada resign karena nggak kuat. Sebenarnya bukan nggak kuat sama kerjaannya, karena emang tempatnya lumayan serem kata dia. Gue pikir itu hari kedua bang. Udahlah kata gue, kalau begini caranya juga gue agak ngeri-ngeri juga. Cuma karena gue butuh kerjaan bang. Yaudah kata gue buat tahan-tahan tuh bang. Sampai pagi, akhirnya pulang nih bang tuh hari kedua. Malam ketiga nih bang, gue kayak biasa, karena gue selalu datangnya jam 5 bang, jam 5 sore itu selalu gue udah datang. Jadi gue biar sholat maghrib di tempat kerja, udah enak gitu, jadi nggak terburu-buru gitu bang. Nah gue lagi datang, pas hari ketiga nih bang, hari ketiga gue kerja, gue datang jam 5, itu lagi rame bang. Di tempat kerja gue lagi rame, yaitu ada komplain bang. Ada komplain dari warga. Jadi gue cerita sedikit bang, gudangnya itu posisinya bersebelahan di sisi sebelah kiri. Kalau kita dari kita nih bang, yang sebelah kirinya itu perumahan bang, komplek, klaster lah, bisa dibilang klaster perumahan orang-orang elit lah. Di belakangnya gereja. Nah jadi gudangnya itu di dalam kawasan bang, jadi ada kawasan, ada gudang nih, ada gudang lagi, jadi ada sekitar 3 gudang bang. Nah itu lagi dikomplain sama warga. Gue tanya ada apa sih, komplain apa sih warga? Ini jadi warga itu komplain katanya ada kejadian di tempat yang gue bilang tadi, tempat nyuci-nyuci itu kan nempel sama perumahan warga tuh bang. Warga itu komplain itu kejadian sekitar jam 3 itu ada kegaduhan bang, katanya rame. Kegaduhan? Iya, jadi si warga ini punya kamera CCTV nih bang. CCTV-nya ada yang ada suaranya bang, yang pakai suara tuh CCTV-nya. Nah dari CCTV di warga itu pas kejadian malam sebelumnya jam 3 subuh itu tuh kedengeran rame, berisik. Rame tuh kayak orang main bola, ada suara teriak-teriak, ada suara anak-anak, perempuan. Pokoknya rame bang, gaduh banget. Jam 3 tuh dari CCTV warga. Udah warga itu ngirimin ke grup tuh bang. Di grup, ngirimin ke grup, udah sama komandan gue di-share di grup. Akhirnya kita cocokin, dibilang kan kita juga ada CCTV. Kita cek aja, kita samain sama CCTV kita. Dicek nih bang ke CCTV gua nih bang, ke CCTV gua di tanggal yang sama, di hari yang sama, jam 3 di CCTV gua nggak ada kegiatan bang. Sepi bang, karena emang jam 3 kan kita udah nggak ada kegiatan, maksudnya mobil juga udah jalan semua. Nggak ada kegiatan bang di area itu, apalagi tuh area yang cuman kalau malam dijadiin tidur supir. Kalau pagi baru pakai nyuci-nyuci bak. Mungkin kalau pagi mungkin rame, ya wajar. Mungkin ada orang kerja pada teriak-teriak kali, bercanda. Ini jam 3 bang. Jam 3 gitu. Dan itu dicek sama CCTV. Dan CCTV-nya pun dikasih ke warga. Dikasih ke warga, kasih lihat gitu, disamain. Di CCTV kita nih nggak ada kegiatan. Memang CCTV kantor gue nggak ada suaranya. Tapi dari CCTV itu tuh nggak ada kegiatan bang. Nggak ada kegiatan rame, orang ngapain gitu. Nggak ada bang. Tapi dari CCTV warga itu jelas, kita pun juga semua dengerin, jelas itu ada orang teriak-teriak, ada kegiatan kayak orang main bola, oh bagi gitu, suaranya jelas bang, dari CCTV warga nih. Udah kan akhirnya pada ngobrol-ngobrol dan
si warga ini nih waktu komplain pun didampingin sama satpam kawasan bang. Jadi kan gua di dalam kawasan kan sama satpam kawasan. Akhirnya ngobrol-ngobrol warganya udah ngerti, udah pamit, warga udah balik, udah tinggal kita nih pada mau lanjut apel malam kan. Saya apel masih ada satpam kawasan masih nongkrong di situ tuh bang. Maksudnya masih nyamperin ke pos gua nih, ngobrol lah sama satpam kawasan. Satpam kawasannya jelasin, ini katanya udah 2 kali katanya komplain begini. Maksudnya bang, nah satpam kawasan namanya Bang Bandos nih, dia bilang. Gue bilang komplain kenapa bang? Ini udah 2 kali, dia bilang udah 2 kali. Dulu waktu zaman gudang kertas itu juga sama, warga komplain ada kegiatan katanya udah rame sampai berisik katanya. Di jam yang sama juga jam 3. Nah pada saat waktu zaman gudang kertas, kalau menurut satpam kawasan bang, karena dia orang lama tuh bang, dari gudang itu lagi dibangun pun dia udah di situ gitu. Dia bilang emang waktu yang gudang kertas itu pun juga warga komplain, pada saat dikomplain warga itu lagi nggak ada kegiatan sama sekali, jadi nggak ada bahan baku katanya, jadi produksi nggak jalan. Tapi warga menemukan kegiatan rame juga gitu, kegaduhan itu juga. Nah sekarang dialamin lagi nih sama gudang frozen nih katanya. Ya kata gue wajar lah mungkin kalau gudang kosong. Nah gue udah prepare nih bang di malam ketiga, udah kalau gitu saya lanjut kerja ya. Udah gue tugas nih bang, gue masuk rumah jaga lagi. Dan seharusnya gue jaga di pos 1 bang. Pada malam ketiga itu kan plottingan muter nih, gue pindah ke pos 1. Tapi gue kekeh, gue minta di pos 4 bang. Karena gue apa ya, masih penasaran bang. Maksudnya yang tadinya gue takut nih, gue jadi penasaran, maksudnya penasaran karena gue butuh kerjaan ini. Kalau gue begini terus makin ada gue makin cabut karena gue makin takut gitu kan. Gue coba berani ini bang, gue sengaja minta di pos 4. Gue minta di pos 4 lah biar gue, maksudnya mau coba berani nih, dateng nggak nih, ada apa lagi gitu. Kalau emang ada gue pengen tanya nih gue. Ya udah taruh gue di pos 4. Nah gue jaga di pos 4 nih bang. Itu dari gue jaga jam 8 sampai jam 11 gue patroli kedua nih bang, jam 1 dari jam 11 sampai jam 12 tuh nggak ada gangguan bang. Nggak ada gangguan nih bang, malam ketiga nggak ada gangguan, kayak gangguan macam kayak nenek-nenek itu datang lagi satpam yang kemarin datang, nggak ada. Ya udah nggak ada sampai jam 12 tuh bang. Setengah 1 tiba-tiba nongol nih bang, ada teman gue yang katim tadi tuh nyamperin ke pos nih bang, nyamperin ke pos tapi nggak berhenti, cuma ngelewatin pos gue doang, muter doang ke area belakang. Nah gue panggil, Tim mau kemana lu? Tim mau kemana lu? Nggak ada nih bang, lewat doang. Waduh, kata gue kemana sih orang, kata gue sok banget dipanggil. Wah pikir gue mungkin dia lagi buru-buru apa lagi ngapain. Tapi ngapain ya, cuma lewat doang pikir gue. Ah udahlah biarin lah. Setengah 1 tuh bang. Jam 1 gue di-upload sama kawan gue yang lain nih bang, di-upload jam 1. Bang lagi kata dia, udah lanjut katanya, lu kan mau patroli, lu biar saya jaga di sini. Ya, gue merapat jam 1 ke depan nih bang. Merapat ke depan persiapan mau patroli, gue nanya nih mau komandan gue, komandan kru gue. Dan si Katim tadi muter ke belakang, belagu banget, dipanggil kagak mau nyaut, kata gue nggak mau jawab, lewatin doang, nggak mampir enggak. Terus dan gue langsung ngomong ketawa, lah kamu Katim siapa sih, kata dia. Lah si Katim, lah emang kenapa dan? Lah itu Katim, jadi kalau di pos 1 itu kan dekat sama loker gitu bang. Nah itu ada tempat kayak di belakang meja tuh kayak kita buat pada istirahat, karena jauh dari CCTV kan. Lah itu si Katim dari tadi tidur di situ. Demi Allah bang, kata gue lah tidur, kata dia. Itu gue nengok ke belakang pos, iya lagi tidur. Itu tadi saya. Oh, udah kamu mah dari kemarin saya perhatiin begitu mulu, dan gue nih masih nutup-nutupin bang komandan gue. Kalau teman yang lain mah udah tahu, maksudnya udah tahu. Udah anak baru emang begitu mah, perkenalan udah biasa, udah biarin. Tadi bener dan kata gue, tadi si Katim lewat, kata gue. Cuma saya panggil nggak mau, nggak berhenti, nggak jawab, nggak apa. Orangnya tidur ternyata kawan gue nya. Udah. Oke lah, udah katanya patroli. Gue patroli nih bang, jam 1. Gue patroli lagi muter kayak biasa. Sampailah selesai patroli jam 2, gue pindah lagi ke pos. Dia pindah ke pos ya, kata gue. Yaudah sana ngepos, kata dia. Terus saya tidur jam 4 aja, gantian. Gue tidur terakhir. Jadi di sana ada jadwal tidur ganti-gantian gitu bang. Akhirnya jam 2 gue balik lagi ke pos. Gue lagi ngepos nih bang. Nongol lagi nih bang, satpam yang gue bilang tadi sendirian tuh bang. Wah ini kata gue satpam nih, kata gue. Cuman dia selalu pakai rompi. Pakai rompi terus. Gue bilang wah ini satpam nih. Nah satpam itu keluar dari kultrum nih bang. Apa mau masuk ke kultrum. Kontak gue langsung bang, kontak komandan gue.
Dan monitor dan tolong dan merapat dulu dan kata gua. Itu karena kegiatan masih rame gitu, jam 2 tuh udah mulai mau terakhiran, jadi orang tuh udah lagi buru-buru gitu, jadi rame. Merapat dan kata gua, karena nggak bisa ditinggal nih merapat dan kata gua. Merapat, ada apaan sih? Ini dan saya cerita kemarin ada satpam kata gua dari kemarin. Ini satpam masuk lagi nih, gua bilang ke Kultrum nih, ayo samperin dan kata gua. Dan gua nggak pernah berani buat nyamperin sendiri bang, karena bayangan gue cuman kalau gue sendiri takut ada apa-apa kekunci di dalam, gue kedinginan gitu, gue takut gitu, makanya gue temenin terus, kita dampingin. Ayo bang, dan kata gue temenin saya nyari yuk. Wah udah ke dalam nih bang. Jadi kalau di Kultrum 3 dan 4 tuh bang yang suhunya minus, itu paling karyawan-karyawan outbound tuh cuma 1-2 orang ngambil buru-buru cabut, jadi dia nggak pernah ngambil barang terlalu lama di dalam karena memang suhunya dingin gitu kan, kecuali 1-2 itu cepet masih kegiatan di dalam juga banyak lama gitu karena buru-buru nggak ada orang, pikir gua kan cuma satpam itu doang nih, dan cuma satpam di doang yang masuk dan ayo kita termasuk dan kata gua. Dari kapan? Baru dan belum lama kata gua, ini belum lama baru masuk nih, gua bilang belum ada 5 menit ya masuk, harusnya masih ada dong, gua bilang. Ayo dan kata gua, siapa sih satpamnya? Takutnya satpam kawasan kah masuk ke dalam gitu kan ngambil, karena memang seragamnya beda sendiri dari gua, jangan-jangan masih ada satpam kawasan nih. Udah masuk gua sama komandan gua 2 dalam, nyari lagi nggak ada lagi bang, nggak ada lagi tuh bang. Gua bilang, gua cerita sama komandan gua, dan saya udah 2 kali nih nyari satpam masuk ke sini, kemarin sama Katim, malam ini sama komandan nggak ada nih. Dan sebenarnya ada apa sih dan, jujur aja dan kata gua, karena kan komandan gua ini orang lama bang, dia akamsi juga gitu. Sebenarnya ada apa sih dan, cerita aja nggak apa-apa dan, maksudnya ya udah katanya nanti kita ngobrol di luar aja karena udah dingin kan, tutup ngobrol di luar baru dia jelasin. Udah katanya saya cerita nih, tapi kamu jangan takut ya, maksudnya jangan resign gitu, karena nanti takutnya nyari satpam anggota lagi, nyari anggota lagi. Akhirnya diceritain, dia dijelasin. Jadi memang di sini nih nggak tahu dari mana datangnya, dia bilang di sini memang ada penghuninya, ada nenek-nenek yang mukanya rata, dan itu juga bukan 1-2 orang. Maksudnya yang sering ditemuin, yang sering dikasih lihat tuh bukan 1-2 orang. Satpam, supir, dan anak outbound. Makanya kamu perhatiin aja, anak outbound kalau yang orang-orang lama nggak pernah berani ngambil barang tuh sendirian. Pasti berdua. Karena memang dia suka nongolin gitu, suka iseng. Terus sama ada satu satpam. Nah yang satpam ini kita nggak tahu nih, kalau kata komandan nih maksudnya nggak tahu dan, ya kita nggak tahu dia ini dari mana dan kenapa. Dan satpam ini suka selalu tuh nyerupain anggota, makanya kemarin kamu bilang kamu ada Katim lewat, saya cuma ketawa aja karena emang dia sering nyerupain temen gitu, nyerupain satpam, kadang nyerupain supir, kadang nyerupain karyawan, maksudnya lagi ngambil barang, ngambil apa, itu temennya ada yang lihat, tadi ada si ini, tadi ada si itu, gitu loh bang. Jadi si satpam ini nih jahilnya dia suka ngerubah-rubah bentuk terus bang, maksudnya nyerupain orang terus gitu. Tapi kalau yang nenek-nenek ya udah cuma jalan, ntar kalau emang dipanggil ada yang nengok udah nggak ada mukanya, rata gitu loh bang. Dan ternyata dari dia cerita seperti itu, kemarin gue cerita, tapi janji nih maksudnya bener ya, kamu jangan resign gitu, kuat-kuatin. Iya dan siap dan, itu kan gue malam ketiga tuh bang, udah. Ternyata dari malam-malam berikutnya pun ya setiap hari bang, jadi akhirnya gue dari situ jadi sampai sekarang gitu, maksudnya gue berani jadinya bang, maksudnya berani. Yang penting asal kita nggak ganggu, udah asal ada dia udah biarin aja udah. Nah itu setiap hari bang, godaan-godaan itu, gangguan-gangguan itu tiap malam bang, gue rasain terus bang. Maksudnya emang bukan cuma gue doang, teman-teman yang lain juga ngalamin, tapi udah pada biasa gitu. Tapi memang nggak pernah ada yang mau ditaruh di pos 4 itu bang, karena jenuh tempatnya itu, sudut pandang kita cuma ngeliatin Kultrum sama area trafo listrik itu. Nah kalau ke kiri ya udah area gudang lahan kosong yang tadi dipakai buat nyuci-nyuci bak, itu pun juga dia batasin sama kayak jendela kusen gitu bang, tapi nggak ada jendelanya, nggak ada kacanya gitu bang, cuman pintu keluar doang. Itu kayak gitu doang kegiatannya bang. Jadi setiap hari tuh selalu didatengin itu bang, sampai sekarang bang. Iya, jadi itu sih bang pengalaman gua selama jaga di gudang frozen itu. Ya mungkin buat teman-teman yang satpam ya, sesama satpam yang pernah jaga di gudang, apalagi yang namanya gudang frozen, gue yakin pasti bakalan ada hal yang sama bang seperti gue alamin bang. Bener. Karena emang tempatnya lumayan angker, dalam artian angker karena gudangnya itu emang kosong, jadi kegiatannya cuma malam
Dan malamnya pun juga itu cuma dibatasin, maksudnya cuma sampai jam 2, selebihnya udah nggak ada kegiatan. Dan tempatnya emang jorok ya, dalam artian joroknya itu amis karena banyak daging-dagingan darah. Itu aja sih Bang, sampai ini gue ngalamin Bang. Thank you banget nih Bang Agi, lu udah mau berbagi sebuah kisah nih waktu lu jaga di gudang frozen itu ya. Nah Bang Agi, sebenarnya ini kan kisah ini sepanjang ya. Panjang Dari tahun 2018 sampai lu resign itu tahun berapa? Gue resign 2020 Bang. 2020, berarti selama 2 tahun lu kerja di situ? Selama 2 tahun gue kerja di situ, dan selama 2 tahun juga itu sering digangguin, jadi setiap hari begitu terus Bang. Oke, nah ini kan kejadian di waktu lu masuk pertama kali dan lu dapet shift malam. Siap Bang? Selama 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut setiap masuk malam Bang. Dan lu selalu ngalamin kejadian horor. Iya Bang. Wah anjir, gue sih langsung resign sih gue. Kalau misalnya gue jadi lu ya, itu gue langsung resign. Iya, jadi gini Bang, jadi karena gue juga sebenarnya waktu itu sempat berpikir mau resign juga gitu, karena nggak kuat gitu, maksudnya nggak kuat nih gangguannya ini. Dan selama gue hidup baru itu ngelihat penampakan tuh yang bener-bener jelas gitu Bang. Bener. Cuma karena gue butuh balik lagi Bang, jadi Iya juga sih. dan gue berpikir karena waktu itu, wah mungkin kalau dunia satpam seperti ini, gue bilang ya mau nggak mau kita harus berani. Ya kalau nggak berani sama maling ya mau nggak mau berani sama makhluk halus. Soalnya lawannya satpam itu cuma 2 ya. Siap Bang? Maling sama setan. Iya Bang. Nah itu, berarti yang mau jadi satpam tuh, ya itu musuhnya cuma 2 doang. Siap. Maling sama satpam doang, ya bener ya Bang Agi ya? Sama makhluk halus Bang. Iya, nah nih Bang Agi, yang tadi lu ceritakan nih, sebelum lu masuk, kan ada satpam yang jaga. Iya Bang. Hari itu dia langsung resign. Dia harisin Bang, cuma 1 jam Bang. Jam 8 dia mulai jaga, jam 9 udah minta teriak, maksudnya ngontek-ngontek di AT. Dia mau ketemu. Itu dengarnya bukan cuma dari satpam doang, dari beberapa supir pun. Waktu kejadian satpam itu mau resign tuh rame Bang, maksudnya rame. Dia sampai histeris Bang, satpam itu. Dia orang Jawa, sampai histeris dipegangin katanya, maksudnya dipegangin. Teriak-teriak, saya mau pulang, saya nggak kuat katanya. Baru 1 jam jaga. Baru 1 jam jaga dia Bang. Buset, tuh mencin rekor muri itu kalau ada Iya, Bang. ini ya, penghargaan ya. Siap Bang. Dia Asli ini gue baru denger cerita lu, ada satpam ketika dia baru masuk kerja dan cuma jaga selama 1 jam. iya Bang. Langsung resign. Langsung resign Bang. Harusnya kan rata-rata nih cuman sebulan atau 2 bulan yang gue pernah denger gitu kan. Nah ini Iya. anjir 1 jam lu. 1 jam Bang. Dan yang anehnya lagi gini Bang, latar belakangnya dia nih yang gua tahu infonya nih, dia ini pendidikan satpamnya bukan sekedar pendidikan satpam doang yang dia pernah jalanin Bang. Terus? Mungkin pernah dengar pendidikan yang sekarang nih, yang kayak tentara-tentara itu. Oke, Dia pernah ngikutin pendidikan itu Bang. Sedangkan pendidikan itu keras Bang. Ya pendidikan satpam juga keras Bang. Iya. Maksudnya kita dididik juga gitu, dididik jalan malam segala macam. Jadi udah terbiasa lah dengan hal kayak gitu. Cuman fakta di lapangannya yang kita belum tahu aslinya seperti apa. Oh iya benar. Gitu Bang. Nah cuma ya itu kagetnya cuma 1 jam dan dia histeris Bang. Benar-benar histeris kata saksi mata ya dari teman-teman satpam dan beberapa karyawan. Waktu dia mau resign malam-malam itu minta pulang juga itu rame Bang. Maksudnya dia teriak-teriak, saya mau pulang. Nggak kuat gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya Bang, dia baru kasih lihat nenek yang mukanya rata Bang. Anak kecil belum kasih lihat? Belum Bang, kuntilanak pun belum dikasih lihat, dia orang cuma 1 jam dia Bang. Wah baru nenek-nenek doang. Baru nenek doang dia udah Belum cantik, yang Bang. nyerupain tuh. Belum yang nyerupain teman, yang lain belum ngalamin dia. Anjrit. Nah ini kan lu juga sempat ceritain tadi nih ya tentang kegaduhan nih, Iya, yang masih menurut gue itu masih belum jelas nih kan. Dari si pihak perumahannya ini rame. Rame Bang CCTV-nya dia. Jadi kalau di CCTV warga itu yang kita lihat dari CCTV-nya dia ini kan kita ngeliat dari grup nih Bang, di share di grup. Itu cuman video CCTV-nya dia gambarnya mengarah ke jalanan area perumahan. Tapi dari speakernya atau dari soundnya itu keluar suara kegaduhan, suara teriak-teriak, suara orang main bola. Rame pokoknya rame Bang. Nah tapi kan disinkronin nih. Gua sinkronin sama kamera CCTV dari kantor gua itu tanggalnya sama, di hari yang sama, jamnya itu nggak ada kegaduhan, maksudnya nggak ada kegiatan, kosong, cuman isinya gambarnya itu cuman bak-bak tertumpuk udah itu doang Bang. Nah pendapat si warga ini kan ngumpul nih ya kan. Ya. Gimana tuh reaksinya? Ya warga dikasih lihat CCTV itu terus dicocokin, ini CCTV kami begini. Ya udah dia nggak banyak protes, langsung ya udah kalau begitu tapi tolong dijaga ya, kalau cuman kayak dia malah jadi kayak malu sendiri tapi tetap
ya namanya maaf ya bang, orang berduit, komplek berduit gitu, komplek orang-orang kaya lah. Dia cuma tetap nggak mau disalahin, cuma bilang ya udah kalau begitu pokoknya saya titip pesan kalau kerja ada kegiatan lagi, tolong lihat-lihat jam lah, jangan pada berisik. Masih kekeh begitu. Sebenarnya mah dia juga malu juga mungkin bang. Iya, tapi warga sih itu sempat berpikir nggak, wah ini makhluk halus atau apa gitu. Jadi ada cuma 1-2 orang yang akhirnya mengakui gitu, maksudnya wah ini ada yang ganjil. Iya, soalnya gitu. ada rekamannya jelas. Ada rekamannya jelas, diadu bang, di-compare, dicocokin semuanya. Akhirnya ada beberapa 1-2 warga yang udahlah kayak ngerasa oh ini ada yang ganjil, udah jadi nggak banyak protes, langsung cabut buru-buru bang. Nah, nih yang ini nih yang lebih pentingnya lagi. CCTV ini kan pasti datanya di-download nih, dipisahin. Iya. Pasti dikirim ke grup dong. Dikirim ke grup bang. Nah cuma karena untuk apa ya ngejaga privasi PT nih bang, jadi itu langsung ditarik gitu sama komandan nih, nggak boleh disebarluasin bang. Oh, aslinya berarti ada nih. Ada bang, sama komandan semua dipegang bang. Gitu. Anjir, sayangnya aja kita nggak bisa dapet. Iya bang, dan terus Rekaman juga itu ya? di gudangnya itu pun juga nggak ada kayak plang atau label ini PT apa, maksudnya ini produk apa, itu memang juga dirahasiain gitu, maksudnya gua nggak ngerti kenapa gitu bang, sampai sekarang pun juga itu PT-nya nggak ada nama brandnya bang. Lah, kok gitu? Iya, di gudangnya ini nggak ada plangnya, nggak ada plang ini gudang apa nih gudang apa, jadi hanya intern kita aja yang tahu bahwa gudang ini untuk supply ke sana, supply ke sini, gitu bang. Nah, Bang Agi, lu kan tadi sempat cerita sama sepuh loh jadinya. Iya. Ya kan, dan dia menceritakan bahwa sebelum jadi gudang frozen itu dia gudang kertas. Iya. Dan lu menceritakan juga bahwa itu pun di komplek ya jatuhnya, kawasan. Kawasan bang. Nah, posisinya tempat kerja lu nih, itu di posisinya kayak di. Jadi gini bang, gue tempat kayak jelasin. gimana tuh? Jadi bentuknya kan kawasan nih bang. Jadi ada satpamnya juga nih, satpam kawasan. Dia cuma bagiannya pintu gerbang depan bang, jauh jaraknya bang. Bisa lu kasih contoh nggak seperti apa? Jadi gudang nih kotak nih bang. Iya. Ya gambarnya kotak ya, bentuknya kotak. Jadi ada pintu utama gede nih bang, gerbang gede depan. Terus di dalam masuk itu sebelah kanan ada gudang, itu kita sebut brand ya bang, maksudnya gudang ekspedisi bang. Oke. Paling depan sebelah kanan gudang ekspedisi. Kita masuk lagi ke dalam bang. Jaraknya sekitar 500 meter dari yang gudang ekspedisi, ketemu lagi gudang bang. Gudang lagi sebelah kanan itu gudang jamu. Barang-barang jamu-jamuan, karena di situ ada labelnya. Jadi semua itu ada labelnya bang. Cuma, nah paling ujung mentok sekali ke kiri paling sudut itu baru gudang gua bang. Wah, berarti paling ujung. Gua paling ujung bang. Nah di kotak-kotakan dari yang tadi gudang ekspedisi sama gudang jamu di belakangnya tuh, nah itu baru tuh bang ada rumah-rumah bang. Maksudnya mes lah untuk kayak orang-orang kantin yang tinggal di situ. Oke. Lu sempat diceritain nggak sih sama komandan lu yang lu bilang tadi dia itu udah sepuh lah Iya. di situ. Pabrik otomatis dia tahu dong pabrik kertas ini dulu bangkrutnya kenapa? Jadi kalau gua ngobrol dari dia pun juga gudang kertas ini kenapa akhirnya cabut. Dengar cerita dari dia, gudang kertas ini dulunya juga sering ngalamin kecelakaan bang kalau dia bang. Untungnya kalau di tempat pas yang gua jaga nih, kita kecelakaan-kecelakaan kayak ada karyawan kekunci kah, itu paling cuma kayak gitu-gitu doang bang. Terus rak jatuh, cuma gitu-gitu, jadi nggak terlalu fatal kecelakaan. Tapi kalau yang cerita dari si satpam yang lama nih, komandan gue yang lama ini, dia bilang waktu zaman gudang kertas itu sering terjadi kecelakaan bang. Maksudnya kecelakaannya? Jadi gudang kertas ini kan dia ada bagian divisi cutting katanya. Salah satu karyawannya ada yang pernah kepotong jarinya. Kepotong bang jarinya bang pada saat cutting bang, cutting kertas tuh namanya bahasa cutting. Cuma untuk lebih tepatnya di sebelah mananya gue nggak tahu nih, karena kemarin gue bilang pokoknya di area bekas gudang kertas ini waktu zaman dipegang gudang kertas sering ngalamin kecelakaan. Yang karyawan tangannya kepotong, apa jarinya kepotong di bagian cutting kertasnya, terus yang ketiban tumpukan kertas, bahan baku kertas. Ketiban bang, itu gulungannya kalau kata kemarin gue cerita, tahu yang permen polo nggak, permen bolong zaman dulu gitu, Bang. Nah itu gulungan kertas gede bang. Buset. Ketiban katanya, sering ketiban, ada beberapa kejadian ketiban. Jadi sering pokoknya selama gudang kertas itu di situ tuh sering kecelakaan bang. Oh, makanya akhirnya bangkrut ya? Iya bang. Jadi kalau untuk bangkrut atau pindah tempat gue kurang tahu ya bang. Jadi kemarin gue cuma bilang pokoknya karena seringnya terjadi kecelakaan, akhirnya gudang ini cabut. Oh, jadi lu nggak tahu begitu detail ya? Iya, gudang ini cabut. Setelah itu kosong 1 tahun bang. Kosong. Nah, 01 tahun itu pasti kan ilalang-ilalang itu kan pasti
rame dan senior lu tuh kan juga sempet jaga dong posisinya. Dia kan jaganya di depan, kawasan depan. Jadi gudangnya ini tetap walaupun kosong, tapi area depannya tetap sama tukang taman tuh tetap dibersihin, Oh, Bang. masih dijaga Masih ya? dijaga, Bang. Cuman area dalamnya yang nggak dijaga. Jadi dari depan tuh tetap dikunci, digembok, udah dalam tuh nggak ada apa-apa, kosong. Masih kosong. Iya, Bang. Oke, thank you banget nih Bang Agi. Wah, sebenarnya cerita lu panjang sih ini sebenarnya. 2 tahun lu kerja di 2 tahun, Bang. Frozen itu ya? Iya. Dan lu menceritakan cuman ya, di 4 hari Selama 4 hari, kenapa gue ceritanya selama 4 hari? Karena itu momen dimana pertama kali gue terjun jadi satpam masuk malam langsung dan langsung dikasih pengalaman-pengalaman yang akhirnya sampai sekarang jadi kepake gitu, Bang. Masih kepake selama jadi satpam yang tadi abang bilang. Musuhnya cuma 2 gitu. Kalau kita nggak berani sama maling, minimal berani sama setan lah. Iya, Bang. gitu sih. Nah, Bang Agi, ketika video ini nanti ditayangin dan penonton itu masih penasaran sama cerita lu tentang di gudang Frozen ini. Berarti di ke depan itu masih ada beberapa cerita di Frozen ini nggak, Bang? Ada, Bang. Oh, ada berarti ya? Ada, Bang. Nah, buat temen-temen nih yang penasaran sama cerita yang Bang Agi, kalian bisa komen nih di bawah sini. Lanjut apa enggak nih Bang Agi cerita di sini. Oke, Bang Agi sekali lagi terima kasih nih untuk ceritanya nih. Oke, gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.